sebenarnya sejauh mana sih profesi kita tuh bisa bertumbuh gitu. Dan kita harus selalu percaya bahwa profesi-profesi pasti akan terus bertumbuh. Sebenarnya editing itu hal yang saya hindari, tapi karena mungkin takdir saya bersama editing, kerja di beberapa tempat pasti ada editingnya. Selain mengedit karya juga kayaknya kehidupan kita juga pasti diedit. Ya, harus sering diedit biar hasil outputnya baik. Biar outputnya baik, bagus tuh. Apapun takdir kalian, ikutilah. Ya benar. Kalian pasti ngerasa apa yang kalian hindarin pasti itu yang selalu ngikutin. Kadang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari profesi. Keren banget para pencari profesi. Sepakat? Sepakat. Betul. Dan sekarang kita mau ngomongin profesi apa? Sudah di-spill dari background syuting kita sekarang. Nih, background kita ada televisi. Televisi. Jadi kita akan ngomongin tentang televisi. Enggak semuanya ya, tapi kita ngomonginnya tentang bagian pasca produksi. Atau lebih tepatnya editing kali ya. Editing. Nah, Post-pro. post-pro, betul. Bahasa Inggrisnya post-pro, Indonesianya pasca produksi. Bahasa common-nya umumnya ngedit lah. Ngedit. Hasil Tukang akhir. ngedit. Iya, betul. Makanya sekarang gue lagi sama Mang Caca. Ini nama panggung ya? Mang Caca nama panggung? Nama panggung. Nama asli Resa Purnama. Resa Purnama. Tapi orang-orang taunya Mang Caca dari Instagram. Mang Caca. Caca. Betul. Awal-awal udah lumayan seret nih. Minum dulu yuk. Oke. Minuman apa ini? Ini butterscotch. Kita lagi ada di Kona BTW. Kona. Di Kona Gelato di Cimahi. Cimahi. Ini gue pesan butterscotch. Mang Caca apa nih? Aku matcha latte. Matcha latte. Oh, karena Mang Caca disingkat jadi Maca gitu. Bisa jadi itu. Jadi kesukaannya Mang Maca. Caca. Betul. Mang Caca memulai dunia editing atau pasca produksi. Ya. Apakah dari 2013 ketika masuk kampus atau sebelum-sebelumnya udah? Sebelumnya dari SMP suka belajar ngedit. SMP? Iseng sih SMP. Keren. Jadi SMP itu ada mata pelajaran TIK kalau waktu dulu. Oh iya Nah, komputer. Kan pas mau lulus disuruh ngumpulin foto, terus dibikin video, ya iseng-iseng lah di Windows XP tuh, buka Movie Maker. Movie Maker. Gabungin semua Movie Maker. foto-foto. Betul. Foto-foto lagu tuh biasanya. Ya, nemu transisi itu keren gitu. Iya, benar. Transisi cross dissolve yang kayak gitu kalau sekarang Premiere itu. Oh, berarti tahun berapa itu SMP? 2000? SMP 2006. Oh, 2000. Oh, kalau lulus 2009 itu. 2009 sudah mulai belajar ngedit tuh, gokil Ngedit. banget tuh. Movie Maker ya. Movie Maker bawaan Windows XP. Terus masuk ke sekolah multimedia. SMK jurusan multimedia. Sebenarnya sempat ditahan dulu sama kakak. Gak usah masuk multimedia, kalau mau belajar desain kayak gitu belajar ke kakak, tapi gimana ya udah masuknya ke sana. Ya udah dipelajari, ternyata di multimedia itu nggak cuma desain aja, ada 3 kelas 1 desain, kelas 3 foto dan video, kelas 3 3D dan animasi. Oh. Jadi saya lebih fokus di foto dan video kelas 2 gitu. Betul. Ketemu lagi tuh sama yang namanya editing. Betul. Semakin mendalami dong. Mendalami lagi. Kelas 1 cuma belajar desain, Corel Draw kayak gitu. Pas di kelas 2, nah foto video pertama pakai Adobe CS3. Awalnya Premiere. After Effects dulu. Terbalik dong. Suka nontonin ada YouTube channel ya. Dulu tuh Tara Arts kalau nggak salah. Nonton Tara Arts kayak visual effect gitu. Mainnya di After Effects. Nah, kan ngumpulin layarnya banyak tuh ya. Kasih background layarnya banyak, mainin efek suka mainin itu gitu. Dari situ baru belajar ke Premiere. Kan kebalik ya, harusnya Premiere dulu baru After Effects. Kalau gue dulu belajarnya dari awal tuh Pinnacle dulu tuh. Pinnacle, oke. Pinnacle pindah ke Vegas Pro. Terus pindah baru ke Adobe. Itu dari kelas 1. Kelas 1 Pinnacle full, Pinnacle kelas 2 Vegas, kelas 3 Premiere. Kalau Kenapa secara beralih-alih? kurikulum, itu secara kurikulum, tapi kalau secara keinginan ngulik, kelas 1 pengen ngulik Premiere, ya mangga gitu. Oh, udah disaranin. Akhirnya di Premiere, dan gue juga kalau ngedit masih pakai Premiere sih. Karena ternyata Premiere lebih enak. Ya. Iya. Cuman ya berbayar. Premiere masuk dong. Nih. Al Premiere. Kalau boleh kamu isi nonton, di sini. masuk di sini. Nanti dikasih link G-Form. Kayak mau ikutan persami itu kayak mah isi G-Form. Oke.
Berarti tadi ya foto video menekuni sampai akhirnya 3D dan animasi. Kelas 3 itu. Tapi lebih fokus di foto video dari angle editing gitu. Kalau dulu kelas 2. Oke, oke. Berarti kalau kayak gitu sampai sekarang ya masih mengikuti di dunia editing. Ya sebagai kerjaan juga. Kerjaan. Ini menarik nih. Long story short, dari sekolah kita langsung masuk ke kerjaan. Nah, karena ketika di kuliah juga memang dia sangat dikenal sebagai editor lah ya. Tapi kalau kita menekuni sebuah bidang, kan kita pasti ada alasan nih, ada reasonnya. Kalau di lu, kenapa akhirnya secinta itu sama editing gitu? Editing tuh buat lu apa gitu? Arti editing di kehidupan lu? Arti editing. Jangan-jangan ini ya? hasil editing juga nih kehidupan lu nih. Asli. Bukan AI. Editing. Dari apa ya? Emang suka foto video dan pasti hasil akhirnya sama editing ya. Dan itu buat videografer wajib sih bisa editing tuh ya. Jadi dari hobi, tapi hobinya bisa menghasilkan cuan, ya ditekunin terus gitu. Meskipun ya banyak kendala. Sebenarnya sih boleh saya dari POV aku ya. POV saya. Dari saya kalau editing itu sebenarnya saya lebih ke menghindari tuh. Saya lebih fokus foto video awalnya, tapi dari editing banyak yang bisa dipelajari gitu. Nah, kayak misalkan editing kan tiap style beda-beda tuh tiap tahun tuh. Nah, terus berkembang dan kalau ngedit itu jangan stuck kayak gitu aja terus. Harus ngikutin zaman. Harus ngikutin zaman ya? Ya. Satu lagi nih, ada satu fenomena menarik di tahun sekarang. Mungkin di beberapa tahun terakhir lah. Tentang artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan. Ya, dari ya teknologi lah ya. Beberapa kali gue lihat Instagram lu, postingan lu, wah ini udah AI semua, udah AI banget. Kenapa lu ngikutin AI juga? Dulu awalnya iseng ya dari zamanan Photoshop, Photoshop yang ada Adobe Firefly. Oke. Itu awal-awal ya? Awal-awal dari itu. Itu AI tapi masih orang-orang belum ngeh gitu sama AI itu tuh ya. Pakai Adobe Firefly biasanya buat foto kan ya. Foto hashtag. Buat foto biasanya. Nah, iseng-iseng bikin itu kesini banyak website dan ya aplikasi AI yang baru. Dan awal pakai AI kalau video tuh generate image to video pakainya Dreamina. Bawaan dari CapCut. Pakai Dreamina, terus tuh kan lagi banyak parodi dulu tuh ya. Cristiano Ronaldo ngomong Indonesia atau Sunda. Nah, pakai Dreamina itu jadi bisa pakai foto Cristiano Ronaldo, terus kita kasih voice rekaman, cuman terbatas 15 detik. Baru si Ronaldo itu bisa ngikutin si audio. Makin kesini ada VO3 gitu kan. VO3 ya, betul. Kling AI gitu. Gue tahunya jadi VO3 tuh awal-awal. VO3 itu malahan baru-baru kesini VO3. Oh, gue telat banget tahu juga. Pokoknya dari Dreamina ke Kling, VO. VO itu karena sama ada orang. Nah, VO itu lebih keren soalnya si detailnya misalkan kita pengen look Indonesia dapat banget gitu dari VO3 tuh. Iya. Terus emang si yang generate audionya juga kocak-kocak sih kalau si VO3 tuh. Iya. Menarik ya. Kalau Kling saya cuma pakai gambarnya aja gitu. Nggak bisa pakai voice. Image to video kalau si image Kling. to video ada juga ya. Cuman ya subscribe-nya lumayan mah. ya sesuai lah ya dengan hasil yang oke, harus ada cost yang dikeluarkan juga. Asli, tapi kalau misalkan nih ada project besarnya AI, saya mau alokasikan ke sana sih. Terus sementara ini saya masih pakai yang free. Iya benar. Ini kalau mau karya-karya Mang Caca yang udah dibikin dan kalian mau lihat bisa cek di Instagramnya di Mang Caca ya? @mangcaca. @mangcaca. Tes kemampuan AI dong. Aduh. Ini meja nih. Yap. Bisa nggak diganti sama api unggun, bisa nggak? Api unggun di atas meja bisa sih sebenarnya. Bisa. Cek ya. Boleh. Tulis dulu di sini promptnya, nanti ini bisa berubah. Ketik, tak. Wah. Lihat kan, tapi apinya diam. Keren. Udah, cukup. Balik lagi di meja. Oke. Keren. Gokil. Seru banget bener Bang Caca. Ini buat teman-teman terus bertumbuh nih. Karena balik lagi ya, tadi di awal kita memang
menjuduli ini sebagai terus bertumbuh supaya teman-teman juga bisa mengikuti konten kita dan memang ada pekerjaannya yang relate sama Mang Caca nih. Bisa juga catch up dan nanti juga kalau misalkan aku pengen tahu skill editing lebih jauh lagi, mungkin nanti bisa kopdar ya kalau misalkan ada waktu. Editing basic dulu lah. Iya, betul. Pokoknya Mang Caca semangat edit. Karena selain mengedit karya juga kayaknya kehidupan kita juga pasti diedit. Ya, harus sering diedit. Biar hasil outputnya baik. Biar outputnya baik, bagus tuh. Cocok tuh buat diklip tuh Mang Caca tuh. Ada satu statement terakhir nggak? Tentang editing, tentang Mang Caca dan editing. Tentang aku dan editing ya? Aduh. Aku, dia, dan editing. Kamu, dia, dan editing. Ini, pasti saya sering mengulang-ulang ya. Sebenarnya editing itu hal yang saya hindari. Tapi karena mungkin takdir saya bersama editing, kerja di beberapa tempat pasti ada editingnya. Apapun takdir kalian, ikutilah. Ya benar. Kalian pasti ngerasa apa yang kalian hindarin pasti itu yang selalu ngikutin. Kadang seperti itu. Enggak. Ada di sini. Pokoknya kita terus bertumbuh bersama. Kali ini bersama Mang Caca, bersama skill editingnya, dan juga nanti saksikan di Terus Bertumbuh episode selanjutnya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang relate dengan pekerjaan kamu juga, karena setiap profesi pasti bisa bertumbuh. Dadah. Dadah.